Halo, jumpa lagi. Pada saat ini kita akan belajar tentang kalor. Namun sebelumnya silahkan kalian subscribe ya. Dan jangan lupa nanti like dan komen ya, dan share video kita kali ini. Ya, pada saat ini kita akan bahas tentang kalor. Kalor itu apa sih? Nah, kita akan belajar. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari yang suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah jika keduanya saling bersentuhan ya. Nih, contohnya seperti ini. Jadi dari yang di bawah akan berpindah ke atas. Di airnya juga sama, yang bagian bawah akan berpindah ke atas, yang atas akan berpindah ke bawah. Seperti itu ya. Namun sebelumnya, ada quote yang sangat bagus. Semakin besar semangat atau motivasi, maka semakin besar pula kemungkinan orang tersebut mendapatkan apa yang dicari. Jadi semangat untuk belajar ya. Nah, ada dua. Kalau kita belajar kalor, itu terdapat perbedaan ya. Suhu dan kalor itu berbeda. Suhu itu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor itu banyaknya panas yang mengalir. Jadi ada beberapa kasus yang tidak bisa membedakan, menganggap kalor itu sama dengan suhu, padahal berbeda. Ya. Nah, kalor ditemukan pertama kali oleh Anthony Lavoisier ya. Ini ahli kimia, dan kalor satuannya itu joule. Jika ada konversi, 1 kalori itu 4,2 joule, 1 joule itu 0,24 kalori. Oke. Nah, pengaruh kalor. Yang pertama itu kalor dapat menyebabkan kenaikan suhu. Contohnya ketika kita memanaskan air, maka kita memberikan kalor atau panas yang menyebabkan air yang kita panaskan itu akan bersuhunya naik. Yang kedua, kalor itu dapat merubah wujud zat. Ya, banyak hal yang contoh yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini, es krim akan meleleh ketika mendapatkan panas. Nah, rumus kalor itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, massa. Untuk menaikkan suhu yang sama pada jumlah zat yang berbeda, maka dibutuhkan kalor yang berbeda. Yang kedua adalah kalor jenis, yaitu setiap zat memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Ya. Yang ketiga adalah suhu. Rumusnya seperti ini. Q sama dengan MC delta T. Atau kalau mencari C, Q per M kali delta T. C ini adalah kalor jenis. Kalor jenis ini adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat. Sedangkan C yang kapital ini adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, bagaimana penerapannya? Ini adalah contoh soalnya. Air sebanyak 3 kilo bersuhu 10 derajat. Dipanaskan sehingga bersuhu 35 derajat. Jika kalor jenis 4,186 joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap. Perhatikan di sini. Yang pertama, ya, air sebanyak 3 kilo. Berarti 3 kilo ini adalah masanya. Kemudian 10 derajat itu adalah suhu awal dan dipanaskan menjadi 35, berarti suhu akhir. Ya. Maka perubahannya 35 dikurangi 10 maka 25 derajat. Ya, delta T itu rumusnya T2 dikurangi T1. Yang ditanyakan adalah Q, rumusnya Q sama dengan MC delta T. Kita masukkan saja M-nya 3 kilo. Kalor jenisnya ini ya, kalor jenis air 4186
dikali 25, maka didapatkan 313.950 Joule. Oke, contoh yang kedua. Air sebanyak 100 gram yang memiliki temperatur 25 derajat dipanaskan dengan kalor 1000 kalori. Ya, 1000 kalori. Jika kalor yang jenisnya 1 kalori derajat Celcius, tentukan temperatur setelah pemanasan. Kita lihat ya teman-teman, di sini sudah sama walaupun belum satuan internasional. Perhatikan di sini. Ini masanya masih gram, ya. Kemudian di sini energinya kalori, kalor jenisnya kalori juga di sini. Jadi mereka sudah dalam satu, walaupun belum dalam satuan SI, ya. Masanya 100 gram, ya. Tidak usah dirubah ke kilogram karena sudah dalam satu, ya. Di akhir saja ketika nanti kalau option ya harus meminta kilogram baru kita konversi. TO ini suhu awal atau T1 25, suhu akhirnya yang ditanyakan, ya. Tentukan temperatur air setelah dipanaskan, berarti kita hanya harus mencari T2-nya, ya. T2 atau T akhir itu yang ditanyakan. Kalian bisa menggunakan TO atau T1 sama saja. Ya, T akhirnya T2 juga sama saja, ya. C-nya 1 kalori, delta Q-nya adalah 1000 kalori. Kita masukkan di sini. Kita mau mencari suhu akhir, ya. Maka kita mencari delta T dulu, karena delta T itu T2 dikurangi T1, atau delta T itu T akhir dikurangi T awal, ya. Kita nyari delta T dulu pakai rumus seperti ini, ya. Q MC delta T, kita cari delta T, maka delta T Q per M kali C. Kita masukkan Q-nya 1000 per 100 kali 1. Ini kan coret, tinggal 10. Delta T-nya ketemu 10. Kita masukkan rumusnya. Delta T, T akhir dikurangi T awal. T akhirnya 10, T akhirnya yang dicari, T awalnya adalah 25 derajat Celcius. Maka kita pindah ruaskan. T akhir dikurangi 25 sama dengan 10, min ini pindah jadi plus. Jadi T akhir 10 ditambah 25, maka T akhirnya adalah 35 derajat Celcius. Begitu ya teman-teman. Jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah ini, ya. Demikian pembahasan kita tentang kalor. Sampai jumpa pada video selanjutnya.